Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini aku pengen nge-update perjalanan hidup minimalis versi aku. Oke? Sebenarnya aku pribadi lebih nyaman menyebutkannya itu meaningful life dibandingkan hidup minimalis. Kenapa? Karena menurut aku hidup minimalis itu adalah hasil akhirnya. Sedangkan yang aku jalankan saat ini adalah meaningful life ataupun hidup berkesadaran. Nah, hidup berkesadaran ini apa sih Kak maksudnya? Hidup berkesadaran itu kita sadar akan apa yang kita konsumsi, sadar akan apa yang kita gunakan, sadar akan apa yang kita lakukan. Dan sebenarnya aku juga bukan orang yang expert di bidang ini ya. Aku hanyalah orang yang sedang mencoba menjalankan konsep hidup ini, dan aku pengen share pengalaman aku di sosial media, salah satunya di YouTube, supaya teman-teman juga bisa ikut bantu aku untuk belajar lebih jauh tentang konsep hidup ini. Barangkali komennya kalian nanti akan menjadi masukan baru untuk aku, akan menjadi pelajaran baru untuk aku. Terlepas dari benar atau salahnya, ya aku hanya sharing aja di sini, oke? Jadi jangan berpikir aku adalah orang yang expert di bidang minimalis ataupun meaningful life. Aku hanya menceritakan apa yang ada di isi pikiran aku. Pertama kali aku memilih hidup minimalis atau meaningful life itu karena abang aku yang memperkenalkan aku dengan konsep hidup ini. Karena dia itu lebih dulu belajar atau tahu, dia pertama kali yang mempelajari konsep hidup ini, terus dia jelasin ke aku, dia beri gambaran singkatnya ke aku, dan akhirnya aku pun tertarik untuk masuk ke konsep hidup ini. Sejujurnya aku juga nggak seperfect yang kalian bayangkan, nggak seserius itu guys, nggak yang belum seperfect itulah. Aku masih orang yang benar-benar baru belajar, baru terjun, baru tahu tentang konsep hidup ini. Ini juga baru sih buat aku pribadi. Tapi banyak sekali kesalahan yang terjadi di awal. Aku terlalu cepat ngambil keputusan, tapi nggak berpikir, nggak belajar. Jadi pas di awal-awal aku bilang aku mau hidup minimalis, aku pengen jadi orang yang bisa menjalankan konsep ini dengan baik. Tapi ternyata aku salah besar di situ karena aku nggak punya pelajaran, aku nggak pernah ada niat untuk membaca atau cari informasi sama sekali. Aku hanya lakukan apa yang aku tahu dari orang, terus kayak bener-bener jeplak, ngulangin yang orang lain tuh lakuin. Tapi jadinya nggak efektif di aku, jadinya banyak kesalahan ke aku dan nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Akhirnya aku belajar, aku cari tahu seperti apa sih hidup minimalis. Yang aku bayangkan pertama kali ketika dengar kata hidup minimalis adalah hidup dengan barang yang sedikit, dan ya aku sebodoh itu. Jadi kayak yang aku bayangkan tuh bener-bener barang tuh jumlahnya sedikit. Sebenarnya nggak sekonyol itu guys. Hidup dengan barang sedikit itu bukan berarti kayak kita nggak bisa punya ini, nggak bisa punya itu, nggak seperti itu. Contoh singkatnya misalnya kayak gunting deh, simple ya ini gunting. Misalnya kalian di kamar, sebenarnya kalian hanya perlu satu gunting, tapi kalian beli 2 gunting kalau satunya lucu. Nah itu yang harus kita rubah sekarang. Kita lebih sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita lakukan tuh dengan alasan tertentu. Kita sadar akan apa yang kita punya, kita sadar akan apa yang kita lakukan. Aku beli gunting 1 aja lah, karena ya emang aku butuhnya 1. Nah itu loh yang sebenarnya pelajaran yang aku dapat dari hidup minimalis. Yang tadinya kita pengen semuanya itu dalam jumlah banyak, padahal kita sebenarnya butuhnya 1, tapi kita beli dalam jumlah banyak. Nah itu yang sekarang aku lagi coba untuk rubah, untuk menahan emosi aku, mengontrol diri aku untuk bisa tidak membeli barang-barang secara berlebihan, kemudian sadar akan apa yang aku beli, kemudian tidak memaksa kehendak. Aku lebih memprioritaskan barang-barang yang aku butuhkan, baru keinginan aku. Kalau dulu sebelum aku mengenal konsep hidup ini, sering kali aku mengutamakan keinginan aku. Aku menyampingkan kebutuhan utamaku. Sering kali aku ngerasa kekurangan, sering kali aku ngerasa jadi orang susah. Aku sering kali ngerasa orang yang kayak nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya aku udah lebih dari cukup kalau menurut aku ya. Cuma karena aku sering kali mengutamakan keinginan aku beli barang-barang yang gak aku perlu. Akhirnya kebutuhan-kebutuhan aku ya aku gak cukup, karena uangnya habis di
ego aku buat beli barang-barang yang sebenarnya aku nggak perlu. Nah itu yang sedang aku rubah. Pertama kali yaitu aku mulai dari mengurangkan barang-barang, tapi ternyata aku salah karena aku bener-bener jiplak yang orang lakuin. Aku ngurangin sekurang-kurangnya sampai aku nggak punya apa-apa, karena kira dengan aku nggak punya apa-apa tuh aku bakal hidup lebih bahagia. Ternyata aku menderita karena aku butuh barang-barang yang aku buang, guys. Sebelum kita buang barang-barang kita, sebelum kita mengurangi barang-barang yang kita punya, kita harus terlebih dahulu untuk rubah dari pikiran kita. Itu yang nomor satu. Pikiran kita, semua itu ada di pikiran kita. Kita dikendalikan oleh pikiran kita. Gak sesimpel itu hidup minimalis. Gak setelah kita buang barang tuh gak langsung bahagia. Ketika kita mengurangi jumlah barang yang kita beli itu gak langsung bahagia, gak kayak gitu. Bahagia itu menurut aku ya, itu keputusan yang kita ambil dari pikiran kita. Urusan mau kita kekurangan atau enggak nanti di hidup kita, ya kalau kita dari awal udah memutuskan aku pengen hidup bahagia, apapun nanti yang terjadi, mau kita hari ini cuma makan pakai telur, kita pasti bahagia. Kalau kita dari awal udah nentuin pikiran kita mau bahagia, ya kita akan bahagia. Aku belajar untuk bilang sama diri aku setiap hari, setiap aku mengawali hari aku bilang hari ini aku pengen bahagia, aku pengen hari ini hidup aku bahagia. Aku nggak mau ada satu orang pun yang menghancurkan mood aku di hari ini. Jadi ketika nanti di siang hari aku ketemu orang yang marah-marah aku, ketika nanti di siang hari aku ketemu orang yang bikin aku emosi, aku nggak mudah marah, aku nggak yang langsung marah, karena dari awal aku udah bilang aku hari ini pengen bahagia. Terserah orang mau lakuin apa ke aku hari ini, yang penting aku pengen bahagia. Kalau aku buat salah aku minta maaf, kalau orang lain buat salah aku kasih tahu, ini salah loh, kalau bisa kayak gini. Aku kasih tahu, aku mengurangi, aku menjaga kata-kataku, aku mengurangi kata-kata kasar, aku mengontrol emosi aku mengganti level marahku. Mungkin yang tadi kata-kata orang bisa buat aku marah, sekarang tuh orang mau bilang apa udah nggak bisa buat aku marah lagi, karena level marahku udah nggak di sana. Aku menaikkan level marahku dan aku membuat marahku tuh menjadi jauh lebih elegan. Aku nggak lagi marah-marah orang dengan kata-kata kasar, aku nggak lagi marah orang dengan ya tingkah yang kurang nyaman, mungkin dari tetapan aku atau mungkin gaya aku yang bener seperti nggak sama sekali. Ketika ada orang yang mencoba untuk buat aku marah atau mungkin orang ngelakuin kesalahan ke aku jauh lebih bisa menerima. Kayak oke, aku lebih sadar kalau ya emang manusia tempatnya buat salah. Aku lebih bisa memaklumi orang lain, aku lebih bisa mengapresiasi orang lain, aku lebih mudah memuji orang lain. Bener-bener muji ya, bukan peres, tapi kayak aku lebih mudah mengapresiasi apa yang orang lain lakukan walaupun itu sepele. Kemudian aku berusaha untuk bisa lebih menghargai orang lain. Itu yang aku belajar sejauh ini. Aku secara fisik, kalau secara barang, jujur aku masih punya banyak barang, aku masih punya banyak baju yang ya kalau orang bilang tuh bisa dibilang tuh bukan jauh lah dari kata minimalis, tapi aku masih punya barang-barang itu, aku masih punya banyak barang, dan aku hari ini tetap jauh lebih bahagia. Buat aku hidup minimalis atau meaningful life, hidup berkesadaran itu tujuannya adalah hidup bahagia, terus menjadikannya itu jauh lebih efektif, sadar akan apa yang kita gunakan, sadar akan apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai. Kita boleh punya banyak barang selama kita punya alasan kenapa dia harus bertahan. Aku masih punya beberapa baju yang menurut orang nggak minimalis, tapi aku masih pertahankan karena buat aku ya hari ini masih punya nilai. Aku mempertahankan semua barang-barang yang punya nilai. Apa sih Kak maksudnya punya nilai? Contoh, kita bicara soal koleksi, oke? Ada orang yang level kebahagiaannya itu pada boneka-boneka misalnya. Ada orang yang punya banyak boneka tuh bahagia. Kalau kalian salah satu orang yang ya tipenya seperti itu, kalian suka boneka, ya kalian nggak apa-apa punya banyak boneka. Kalian nggak perlu ngurangin boneka kalian. Kalian cukup kurangi hal-hal yang bukan menjadi kebahagiaan kalian. Misalnya kalian punya banyak boneka dan kalian punya banyak pakaian, tapi sebenarnya dengan kalian punya banyak pakaian itu nggak buat kalian bahagia. Ya udah, kalian kurangin pakaian kalian. Dan kalau kalian ngerasa dengan aku ngurangin pakaian aku juga masih bisa bahagia, nah itu udah benar tuh. Jadi kalian cukup kurangin hal-hal yang menurut kalian ya tidak membuat kalian bahagia. Pertahankan hal-hal yang punya nilai untuk kalian. Kalau boneka buat kalian senang, pertahankan. Kalau kalian punya lukisan yang buat kalian menyejukkan hati kalian, membuat kalian lebih adem perasaan, yang buat kalian lebih tenang, pertahankan lukisan itu. Kalau kalian punya
banyak jam tangan yang tapi kalian pakai setiap hari, kalian ganti sesuai dengan pakaian kalian. Kalian adalah seorang desainer, kalian orang yang senang berpenampilan ya unik-unik, atau mungkin kalian seorang model, ya nggak apa-apa kalian punya koleksi seperti itu. Itu tidak membuat kalian tidak bisa menjalankan hidup minimalis, tidak membuat kalian tidak bisa menjalankan hidup minimalis. Oke, kalian bisa menjalankan hidup minimalis dengan versi kalian, nggak usah ngikutin gaya minimalis orang, nggak usah yang se ekstrim itu, karena ya kalau aku pribadi aku sadar di dunia yang dipenuhi dengan teknologi sekarang ini, kemudian di zaman yang kita seperti ini tuh kita nggak bisa se ekstrim itu. Kita pasti akan tergiur dengan hal-hal, bukan tergiur sih, pasti ada hal-hal yang buat kita menjadi daya tarik kita nanti. Oke, aku tetap punya banyak keinginan, aku tetap punya banyak impian, aku masih aku masih manusia normal, aku masih punya aku pengen deh beli sepatu ini, aku pengen deh beli baju ini bagus deh, aku pengen deh beli tas ini. Aku masih punya pikiran-pikiran seperti itu, dan aku nggak mau buang pikiran-pikiran seperti itu, karena buat aku ya itu normal, manusia normal. Tapi aku lebih mengatur dan mengontrol emosi aku, kapan aku harus beli barang itu, kapan aku bisa beli barang itu. Kemudian aku bisa mengontrol emosi aku apabila nanti barang itu tidak terbeli. Apakah aku mau marah, apakah aku mau tetap bahagia, apakah aku mau biasa aja. Nah, aku mengontrol itu. Aku memilih untuk ya nanti misalnya nih ya, aku kasih contoh deh biar mudah. Ketika aku pengen deh nanti beli tas ini, misalnya tas A misalnya, tapi saat ini aku belum punya uang misalnya, atau mungkin belum cukup uangnya, atau mungkin belum ada kebutuhan dengan tasnya. Aku bakal lebih mikir lagi, oke, aku nanti deh beli tasnya ketika uang udah cukup, atau ketika aku udah benar-benar perlu tas itu baru aku beli, seperti itu. Itu yang aku belajar dari hidup minimalis atau meaningful life, hidup berkesadaran. Kemudian aku lebih coba untuk sadar akan lingkungan sekitar aku lebih menghargai apa yang ada di sekitar aku mengapresiasi semuanya yang ada pada diri aku hari ini. Aku nggak mau ngerasa kekurangan, aku nggak mau ngerasa aku orang yang terpuruk, karena sebenarnya ya kita itu sebenarnya ya tanpa kita sadari kita tuh adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kita lahir sehat, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan dengan baik, tidak ada satu tubuh kita yang kekurangan ataupun hilang saat ini. Kita adalah orang kaya sebenarnya. Abangku selalu bilang kayak gini, Ril, tau nggak, kita tuh orang kaya. Kok kita kaya? Kan kita nggak punya apa-apa. Kalau aku tuh orang yang suka jawab gitu ya, kan kita sekarang nggak punya apa-apa, kita gini. Dulu aku pernah jawab pertanyaan abang itu, siapa bilang? Tau nggak, hari ini tuh ada orang yang nggak punya tangan, harus operasi nyambung tangan atau apa gitu, memperbaiki tangannya dengan biaya ratusan miliar atau ratusan juta, mungkin ratusan triliun, banyak banget ya, mungkin ratusan juta, alay sih tadi. Kayak mungkin ada orang yang hari ini bernafas harus mengeluarkan banyak biaya pakai tabung oksigen dan sebagainya, dan hari ini kita bisa bernafas lega, kita punya tangan. Itu tuh buat kita tuh sebenarnya udah kaya, cuma selama ini kita nggak pernah sadar akan hal-hal kayak gitu. Dan ya itu membuka pikiran aku sih, aku bisa lebih mengapresiasi apa yang aku punya, aku mensyukuri apa yang ada di diri aku tidak membandingkan diri aku dengan orang lain, dan aku selalu menjadi diri aku, versi aku sendiri. Aku nggak berusaha lagi untuk jadi seperti orang lain, aku nggak berusaha pengen punya apa yang orang lain punya, aku nggak berusaha memaksakan keadaan. Dulu tuh aku sering kali memaksakan keadaan seperti ini, contohnya aku pengen beli baju itu, gimana pun caranya aku mau beli baju itu. Mungkin uang yang tadinya harusnya aku pakai buat makan, aku tabung, tapi aku mau beli baju itu. Buat aku tuh salah ya, itu memaksa keadaan. Aku menyampingkan kebutuhan aku. Seandainya nanti bajunya tercapai, udah aku beli tapi aku sakit, gimana? Kan percuma, sayang dan sia-sia. Aku belajar untuk mengendalikan pikiran aku, emosi aku. Dan sekarang hari ini aku jauh lebih baik, hidup aku jauh lebih bahagia, hari-hari aku jauh lebih tenang. Aku bisa melihat hal positif bahkan di keadaan terburuk sekalipun. Aku bisa melihat hal-hal baik di keadaan yang menurut orang tuh udah parah banget. Aku bisa lihat sisi-sisi positifnya. Dulu aku tuh selalu melihat sisi negatif aja. Setiap ada masalah yang aku lihat tuh negatifnya mulu.
aku ngomel mulu, ngeluh mulu, marah, kesal dengan hal-hal yang terjadi ke aku. Tapi sekarang aku lebih bisa bilang, oke, Tuhan punya rencana lebih indah. Oke, pasti nanti ada hal yang jauh lebih baik. Ya buat aku itu satu proses atau satu pencapaian yang cukup baik buat diri aku sendiri. Dan aku senang, aku bangga, aku mengapresiasi diri aku hari ini. Walaupun aku belum seperfect itu, belum seperfect orang lain, belum sebaik orang lain, tapi setidaknya aku lebih baik dari diri aku sebelumnya. Mungkin itu aja dulu di video kali ini, agak random sih, cuma aku pengen ya update aja lah apa sih yang udah aku pelajari selama ini. Kemudian mungkin nanti next aku bakal bikin room tour kamar aku bakal bikin video-video lain yang masih berkaitan dengan hidup minimalis juga. Oke, kalian juga bisa follow Instagram aku Sheryl1010. Aku juga sering sharing cerita atau informasi di sana. Aku juga punya online shop tentang dunia penerbangan. Buat kalian yang suka dunia penerbangan, kalian bisa follow Instagram online shop aku juga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Aku mohon ke kalian, teman-teman aku terkasih, bantu aku share video-video aku kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, karena itu juga salah satu menjadi motivasi dan semangat aku untuk bikin video-video baru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.